Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Haikal, selaku mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2022 dengan NIM 1107622053 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengerjakan tugas pengganti UAS dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, yaitu Dr. Gustiarni MPD dan juga Dr. Anggi Citra Apriliana MPD. Tugas pengganti UAS tersebut berupa pembuatan video mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, dan yang rajin-rajin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada sehat semua dan masih tetap semangat. Hebat sekali anak-anak Bapak. Baik, sekarang Bapak akan melakukan absensi. Untuk itu, coba dilihat teman sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir? Coba diperlihatkan. Dilihat temannya hadir semua. Alhamdulillah, semua anak-anak Bapak pada hadir. Baik, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, ketua kelas bisa memimpin doanya. Baik Bapak, untuk teman-teman sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Sekarang Bapak mau tanya nih, siapa di sini yang pernah berlibur ke museum? Angkat tangannya. Wih, banyak sekali yang berlibur ke museum. Wah, hebat sekali. Coba, museum apa saja sih yang pernah kalian kunjungi? Museum Fathahillah, Pak. Museum Fathahillah. Wayang, Pak. Museum Wayang. Museum Nasional, Pak. Museum Nasional. Hebat, luar biasa kakak Bapak. Nah, pastinya kalian pergi ke museum tersebut dengan keluarga dan juga teman. Nah, lalu ada apa saja sih yang kalian lihat di museum? Fosil. Fosil. Terus Benda apa lagi? bersejarah. Benda bersejarah. Selain itu, patung-patung. Udah. Betul sekali. Namun, ada satu hal yang sudah pasti ada di museum, yaitu adalah petunjuk. Petunjuk yang ada di museum berisikan sebuah himbauan, larangan, dan ajakan untuk pengunjung yang disajikan dalam bentuk kalimat perintah. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai kalimat perintah. Tujuan kita mempelajari kalimat perintah, kita dapat mampu mengetahui, memahami, dan mengidentifikasi ciri-ciri pada setiap sifat yang ada pada kalimat perintah dan juga bentuk contoh dari kalimat perintah. Baik, sekarang Bapak akan memberikan bahan ajar kepada kalian mengenai kalimat perintah. Baik, mohon dibantu ketua kelas membagikan kepada teman-teman yang lain. Dipersilakan. Baik, terima kasih ketua kelas. Bapak minta bahan ajar yang sudah diberikan oleh ketua kelas dibaca dengan hikmat. Tidak ada yang berisik ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai membacanya? Sudah? Hebat anak-anak Bapak. Baik, selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video pendukung materi mengenai kalimat perintah. Bapak harap kalian dapat memakai dengan baik dan mencatatnya. Karena setelah video selesai ditayangkan, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan seputar bahan ajar yang sudah kalian baca dan juga isi terhadap video pendukung yang telah Bapak berikan. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Baik, dikarenakan video telah selesai, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama,
adalah apa yang dimaksud dengan kalimat perintah. Tepat. Jadi kalimat perintah merupakan kalimat yang berisi permintaan kepada orang lain berupa ajakan, harapan, dan larangan. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan kedua. Apa saja sifat dari kalimat perintah? Ajakan, Harapan. harapan, Larangan. larangan. Tepat, hebat sekali anak-anak Bapak. Betul. Jadi kalimat perintah memiliki 3 sifat, yaitu menyatakan ajakan, menyatakan harapan, dan menyatakan larangan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang memuat suatu permintaan kepada orang lain. Ciri-ciri dari kalimat ajakan yaitu ditandai dengan adanya kata-kata ayolah, ayo, mari, dan marilah. Sedangkan kalimat harapan adalah kalimat yang memuat suatu harapan atau keinginan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, ciri-ciri dari kalimat harapan ini ditandai dengan adanya kata-kata yaitu hendaknya atau harap. Kalimat larangan adalah kalimat yang ditujukan untuk melarang seseorang dalam melakukan atau berbuat sesuatu. Kalimat larangan dibagi menjadi 2, yaitu kalimat larangan lunak dan kalimat larangan keras. Ciri-cirinya untuk kalimat larangan lunak ditandai dengan adanya kata jangan atau janganlah. Sedangkan untuk ciri dari larangan keras ditandai dengan adanya kata dilarang dan diikuti dengan adanya sanksi. Supaya kita lebih mengetahui lebih dalam mengenai kalimat perintah, Bapak akan membentuk kelompok diskusi sebanyak 5 kelompok dengan cara berhitung 1-5. Cara kerjanya yaitu kalian hanya cukup menghitung setiap siswa 1 angka dari angka 1 sampai 5. Jika hitungan sudah sampai 5, maka teman selanjutnya akan menghitung ulang menjadi angka 1. Sebagai contoh, 1, 2, 3, 4, 5. Dan maka teman selanjutnya akan menghitung menjadi angka 1 kembali. Bisa dimengerti? Baik, sekarang kita mulai berhitung. Dimulai dari sini ya. 2, 3. 4, 5. Baik, dikarenakan semuanya sudah menyebutkan angka, Bapak minta kalian duduk sesuai dengan angka yang kalian sebutkan. Untuk bagian sini menjadi kelompok angka 1, bagian sini untuk kelompok angka 2, bagian ini untuk kelompok angka 3, bagian ini untuk kelompok angka 4, dan di bagian sini untuk kelompok angka 5. Baik, dimulai untuk duduk sesuai kelompoknya ya. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah? Hebat sekali anak-anak Bapak. Baik, sebelum Bapak memberikan lembar kerjanya kepada kalian, Bapak minta setiap kelompok membentuk struktur kelompoknya yang terdiri dari ketua kelompok, sekretaris, dan juga moderator. Coba Bapak pengen lihat dan tahu ketua kelompok, sekretaris, dan juga moderator pada setiap kelompoknya. Dimulai dari ketua kelompok, boleh angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah lengkap. Coba sekretarisnya. 1, 2, 3, 4, 5. Lengkap juga. Coba yang terakhir, moderator. 1, 2, 3, 4, 5. Hebat sekali anak-anak Bapak. Selanjutnya, Bapak minta ketua kelompok pada setiap kelompoknya maju ke depan untuk mengambil lembar kerja dari Bapak. Baik, dipersilakan. Baik, dikarenakan semua kelompok memegang dan mendapati lembar kerjanya, coba diperhatikan lembar kerjanya. Bapak akan menjelaskan petunjuk pengerjaan lembar kerja tersebut.
Pertama, kalian dapat mengisi anggota kelompok sesuai dengan nama yang ada di kelompok tersebut. Dengan catatan ditambahi struktur kelompoknya yang sudah dibentuk sebelumnya, seperti ketua kelompok, sekretaris, dan moderator. Selanjutnya, kalian dapat mampu membaca cerita yang sudah Bapak sediakan di halaman pertama mengenai hari yang ramai di Museum Kota. Setelah itu, kalian buka di halaman kedua. Di halaman kedua ini terdapat 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama yaitu ayo menemukan, dan yang kedua ayo menulis. Kedua tugas tersebut sesuai dengan bacaan cerita yang sebelumnya kalian baca. Sudah cukup jelas? Sudah? Bagus. Silakan untuk semua kelompok mulai berdiskusi. Bagaimana kelompok ini? Apakah ada kesulitan? Tidak ada. Wih, hebat kelompok ini. Nanti jika ada kesulitan, langsung panggil Bapak ya. Bapak mau muter ke kelompok lain dulu. Oke. Untuk kelompok ini, ada kesulitan? Ayo, semua kelompok diingat kembali atas apa yang sebelumnya kita telah pelajari melalui bahan ajar dan juga video pendukung yang telah Bapak berikan. Dari mulai pengertian kalimat perintah dan juga ciri-cirinya. Baik, waktu sudah habis. Setiap kelompok sudah tidak ada lagi yang mengerjakan kerjanya. Semuanya berhenti ya mengerjakannya. Karena selanjutnya Bapak minta setiap kelompok untuk menampilkan dan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Jadi, ayo, kelompok mana yang mau maju duluan? Tidak ada nih yang mau maju duluan. Baik, kalau tidak ada yang mau maju duluan, kalau gitu Bapak yang akan tunjuk kelompok pertama yang akan maju terlebih dahulu untuk menampilkan dan mempresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok 3. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan untuk maju ke depan kelompok 3. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Hebat kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Baik, untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya terhadap hasil diskusi dari kelompok 3? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, maka Bapak yang akan menambahkan dan memberikan komentar terhadap hasil diskusi kelompok 3. Secara menyeluruh, hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok 3 sudah benar. Namun ada beberapa catatan pada bagian tugas ayo menemukan. Nah, pada kelompok 3 menjelaskan bahwa kalimat jangan berisik, kalian mengganggu pengunjung lain, itu termasuk ke dalam sifat larangan. Itu sudah benar, namun lebih baik dijelaskan kembali bahwa itu tuh termasuk sifat larangan lunak atau keras. Ingat kan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa larangan itu ada 2. Kalimat larangan itu ada 2, yaitu kalimat larangan lunak dan kalimat larangan keras. Nah, untuk itu kelompok 3 seharusnya menambahkan bahwasanya kalimat tersebut termasuk ke dalam sifat larangan lunak, bukan hanya menuliskan larangan saja. Oke, catatan selanjutnya yaitu pada kalimat mari kita perbaiki aturan. Secara menyeluruh dari mulai kalimatnya dan juga sifatnya sudah benar, namun pada bagian penjelasan kelompok 3 tidak menjelaskan secara detail dari adanya kata-kata yang ditandai pada kalimat ajakan. Ingat kembali bahwa ciri-ciri dari kalimat ajakan yaitu ditandai dengan kata mari, marilah, ayo, dan ayolah. Untuk itu seharusnya kelompok 3 menambahkan dan menjelaskan bahwa kalimat tersebut
menjadi kalimat ajakan dikarenakan ada kata mari. Baik, karena semua kelompok sudah maju ke depan untuk menampilkan dan mempresentasikan hasil diskusinya, selanjutnya Bapak minta satu di antara kalian untuk menjelaskan kegiatan hari ini. Coba angkat tangannya. Oh, baik, coba kamu jelaskan kegiatan hari ini. Tepat sekali. Jadi kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam menyatakan kalimatnya, kalimat perintah terbagi menjadi 3 sifat, yaitu menyatakan ajakan, harapan, dan juga larangan. Setiap sifat yang dimiliki kalimat perintah memiliki ciri-cirinya masing-masing. Di antaranya, yang pertama, untuk kalimat ajakan ditandai dengan kata ayo, ayolah, mari, dan marilah. Dan untuk kalimat menyatakan harapan ditandai dengan adanya kata hendaknya atau harap. Dan untuk yang terakhir, kalimat yang menyatakan larangan ada 2, yaitu untuk larangan lunak ditandai dengan adanya kata jangan atau janganlah. Dan untuk larangan keras ditandai dengan kata dilarang dan diikuti dengan adanya sanksi. Baik, apakah kalian semua sudah paham mengenai materi kalimat perintah? Hebat sekali anak-anak Bapak. Baik, jika kalian sudah paham, cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bapak harap kita semua bisa mengetahui, memahami, dan mengidentifikasi ciri dari sifat kalimat perintah dan juga bentuk dari kalimat perintah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.